Perkenalkan, nama saya Alia Permata Seminara. Tugas saya mencari dan meringkas materi. Perkenalkan, saya Farukia Waida, NPM F1 G0216. Saya bertugas sebagai voiceover dan juga editor video. Perkenalkan, nama saya Rifda Ramadhan Sudia dan tugas saya adalah membuat materi. Perkenalkan, nama saya Rosa Angelina dengan NPM F1 G020047. Saya di sini bertugas untuk membuat PPT. Perkenalkan, nama saya Putra Amalia, NPM F1 G020006. Di sini saya bertugas sebagai pembuat PPT. Perkenalkan, nama saya Askia Kamila Iqbal, NPM F1 G020030. Saya di sini sebagai editor video. Hai Pharmacist, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memberikan informasi-informasi terkait cost effectiveness analysis untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi yang diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, M.Pharm, S1 Farmasi, Universitas Bengkulu. Apa sih cost effectiveness analysis itu? Jadi, cost effectiveness analysis adalah suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Dua aspek penting dari cost effectiveness analysis adalah cost effectiveness ratio atau ACER dan incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Kedua metode pengukuran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihannya adalah dapat mengukur efek dalam unit alami yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan mempertimbangkan efek kesehatan secara merata di seluruh pasien. Kekurangannya yaitu hanya bisa membandingkan pilihan terapi dengan jenis outcome yang sama. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan dari cost effectiveness analysis. Yang pertama, dilakukan identifikasi unsur biaya dari pilihan terapi yang ada. Yang kedua, kita menghitung total cost atau present value cost dengan rumus CT per 1 tambah N pangkat T yang merupakan nilai discount factor, atau CTX 1 per 1 tambah N pangkat T. Yang ketiga, kita menghitung objektif atau output yang berhasil. Yang keempat, menghitung cost effectiveness ratio berupa ACER dan ICER. Yang kelima, membandingkan ICER dari masing-masing pilihan terapi. Yang terakhir, memilih ICER yang terkecil sebagai rekomendasi terapi paling efektif. Selanjutnya kita memasuki ACER dan ICER. ACER atau Analysis Cost Effectiveness Ratio adalah rasio biaya persatuan mata uang rupiah dari hasil klinis atau efek terapi atau outcomes. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi tersebut. Rumus perhitungan ACER yaitu biaya dibagi dengan efektivitas. Selanjutnya adalah ICER. ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio dapat dikatakan sebagai kesimpulan dari seluruh proses cost effectiveness analysis. ICER negatif atau semakin kecil nilai ICER, maka dapat dikatakan suatu alternatif obat lebih efektif dan lebih murah sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan terapi terbaik. Rumus perhitungan dari ICER adalah delta biaya dibagi dengan delta efektivitas atau biaya A dikurang biaya B dibagi dengan efektivitas A dikurang efektivitas B. Sekarang kita masuk ke contoh kasus dari perhitungan cost effectiveness analysis. Kasus yang diambil adalah perbandingan nilai cost effectiveness analysis pada terapi ceftriaxone versus cefotaxime pada kasus-kasus pneumonia dengan judul jurnal Analisis Efektivitas Biaya Cost Effectiveness Analysis Pengobatan Pneumonia Menggunakan Antibiotik Ceftriaxone dan Cefotaxime di RSUP Prof. Dr. R.D. Kando Manado. Sebelum dilakukan perhitungan ACER dan ICER, maka perlu dilakukan perhitungan mengenai biaya dan efektivitas dari terapi obat tersebut. Didapatkan hasil total direct medical cost penggunaan antibiotik ceftriaxone untuk ke-20 pasien yaitu sebesar Rp75.727.000 dengan direct medical cost per pasien yaitu Rp3.786.350. Sedangkan total direct medical cost penggunaan antibiotik cefotaxime untuk ke-20 pasien yaitu sebesar Rp70.856.245 dengan direct medical cost per pasien yaitu Rp3.542.812. Yang kedua, perhitungan mengenai efektivitas dari kedua terapi.
Persentase efektivitas terapi antibiotik pada pasien pneumonia yang dirawat inap di RSUP Prof. Dr. R.D. Kando Manado periode Januari sampai Desember 2017 untuk terapi antibiotik ceftriaxone menunjukkan efektivitas sebesar 85%, sedangkan cefotaxime menunjukkan efektivitas sebesar 100%. Efektivitas adalah keberhasilan pengobatan suatu obat untuk mencapai target respiration rate atau RR kembali ke angka normal. Dari perhitungan biaya dan efektivitas terapi, maka dapat dilakukan perhitungan nilai Acer dan ICER. Didapatkan hasil yaitu nilai Acer ceftriaxone memiliki angka lebih tinggi sebesar Rp44.545 dibandingkan dengan cefotaxime yang memiliki nilai Acer sebesar Rp35.428. Nilai Acer menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% efektivitas atau outcome dibutuhkan biaya sebesar Acer. Semakin rendah nilai Acer dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi menggunakan antibiotik cefotaxime adalah obat yang paling cost efektif untuk terapi pengobatan pasien pneumonia. Selanjutnya perhitungan nilai ICER. Diperoleh nilai ICER terkecil pada antibiotik cefotaxime yaitu minus Rp16.235. Nilai ICER yang diperoleh merupakan besarnya biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh perubahan 1 unit efektivitas pada pasien pneumonia. Jika perhitungan ICER menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan terapi yang terbaik. Dari analisis kasus ini dapat disimpulkan bahwa terapi antibiotik cefotaxime merupakan terapi yang lebih cost efektif dibandingkan dengan ceftriaxone yang dapat dilihat dari nilai Acer cefotaxime sebesar Rp35.428 dan nilai ICER sebesar minus Rp16.235. Berikut ini referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang didapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, see you guys in the next video.